Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai belajar untuk hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan mudah kalian terima dan kalian pahami. Oke, minggu lalu kita sudah belajar nih tentang jaring-jaring dan volume bangun ruang prisma tegak segitiga ya. Seperti yang kamu ketahui bahwa di kelas 5 kamu sudah belajar tentang volume kubus dan balok. Nah, kalau kemarin Bu Nabila mengajarkan bagaimana cara mencari volume ya, cara mencari volume dari prisma tegak segitiga. Nah, hari ini Bu Nabila akan ajarkan bagaimana sih cara mencari tinggi dari prisma tegak segitiga. Oke, kalian bisa buka bukunya halaman 98 ya. Oke, kalian bisa lihat contoh nomor 2. Nah, di contoh nomor 2 di sini ada volume prisma tegak ya, ada soal tentang volume prisma tegak segitiga. Di samping adalah 3000 cm pangkat 3. Tentukan tinggi segitiga alasnya. Oke. Nah, karena yang ditanya tinggi segitiga alas, berarti alasnya itu bentuknya adalah segitiga. Berarti yang ditanya adalah tinggi segitiga. Bu, bagaimana sih cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya tetap sama, menggunakan volume prisma tegak segitiga. Apa sih rumus volume prismanya? Nah, rumus volumenya adalah kemarin bagaimana? Nih, di sini sebenarnya sudah dijelaskan ya, sudah diterangkan. Nah, di sini Bu Nabila perjelas bagaimana sih cara mencarinya. Oke, yang pertama, kemarin rumus volumenya adalah apa? Luas alas kali tinggi prisma. Karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka pakai rumus luas segitiga, setengah dikali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2 dikalikan dengan tinggi prisma ya. Pakainya tetap yang ini. Nah, terus kemudian bagaimana Bu setelah pakai yang ini? Nah, kita cari yang diketahui dulu ya. Kita cari yang diketahui. Ternyata di sini yang diketahui adalah tinggi segitiga di samping adalah volumenya adalah 3000. Oh, berarti yang pertama diketahui, sini kita tulis. Pertama diketahui adalah volume sebesar 3000 cm pangkat 3. Kemudian kita lihat. Nah, ternyata di sini ada gambarnya nih. Ada yang 25 cm, ada 20 cm. Nah, karena di sini yang ditanya adalah tinggi segitiga, berarti 20 ini adalah alas segitiga, 25 ini adalah tinggi prisma. Oh, berarti alas segitiganya adalah 20 cm. Tinggi prismanya adalah 25 cm. Nah, yang ditanya adalah tinggi segitiga atau tinggi alas. Nah, sekarang kita masukin nih pakai rumus yang ini. Kita masukin, berarti penyelesaiannya adalah volume sama dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga atau tinggi alas, dikali tinggi prisma. Kita masukin hanya yang ada diketahuinya. Oke, pertama berarti apa yang diketahui? 3000. Nah, 3000 itu apa? Volume. Berarti volume adanya di mana? Ruas kanan atau ruas kiri? Nah, volume adanya di ruas kiri, berarti ini 3000. Oke, jadi kita taruh letaknya sesuai dengan letak rumusnya. Berarti di sini 1/2 dikali alasnya ada nggak? Oh, ada Bu. Berapa? 20 cm. Oh, berarti di sini 20 dikali tinggi segitiga ada nggak? Nggak ada karena itu yang ditanya. Nah, dikali tinggi prisma. Berapa tinggi prisma? 25. Oke, sampai sini paham kan? Oke, kalau paham kita kerjain dulu satu-satu. Nah, karena ini ada di dalam kurung, kita kerjain yang dalam kurung dulu. Berarti 3000-nya kita tulis ulang karena tidak dikerjakan. Nah, 20 dibagi 2. 10.
Loh, oke, 10 kali tinggi segitiga. Karena ini dikali, maka kita keluarkan kurungnya dikali 25. Kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Berarti yang 3000 kita tulis ulang. 3000 sama dengan 10 dikali 25. 250 dikali tinggi alas atau tinggi segitiga. Nah, karena yang ditanya tinggi segitiga atau tinggi alas, maka tinggi segitiga harus sendiri. Nah, berarti 250 kita pindah ruas. Karena ini dikali operasinya, maka kebalikannya menjadi dibagi. 3000 dibagi 250. Kita bisa coret 0 sama 0, artinya dibagi 1. Terus dibagi 25. Pintar, 12 senti. Satunya adalah sentimeter. Oh, ternyata tinggi alas sebesar 12 cm. Bisa ya? Tinggi segitiga. Nah, gimana kalau ditanya dari prisma? Oke, sekarang lihat ke contoh yang ada di halaman 99. Oke, kita bisa lihat di sini halaman 99 nomor 7. Oke, benar-benar makasih contoh nomor 7. Kamu bisa lihat sebuah wadah berbentuk segitiga terisi air sepertiga bagian. Wadah tersebut memiliki alas 60 cm, tinggi segitiganya 40 cm. Jika volume air adalah 12, berapakah tinggi wadah tersebut? Nah, karena ada kalimat terisi air sepertiga bagian, maka nanti kita kali dengan 1/3. Oke, caranya bagaimana? Caranya masih sama. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Yang pertama harus kamu cari adalah yang diketahui dulu. Berarti pertama yang diketahui apa? Yang diketahui adalah volumenya terisi 12 liter. Oke, volumenya adalah 12 liter. Nah, liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Berarti 12 desimeter pangkat 3. Nah, terus dia bilang ukuran alasnya adalah 60. Nih, alas segitiga 60 dengan tinggi segitiga 40. Berarti alas segitiga nya berapa tadi? 60 cm, tinggi segitiganya 40 cm. Nah, ternyata ini satuannya pakai cm, ini pakai cm, ini desimeter. Nah, kita harus rubah nih desimeter ke cm, turun naik. Ayo. Turun atau naik? Tuh, turun berapa tangga? Turun 1. Oke, berarti karena pangkatnya 3 berarti jadi nolnya nambah 3 cm pangkat 3, 12.000 cm pangkat 3. Nah, dia bilang terisi 1/3 bagian. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah tinggi wadah tersebut? Nah, berarti kalau tinggi wadah adalah tinggi prisma. Berarti kita cari yuk. Volume sama dengan apa tadi? 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi 3 dikali tinggi prisma. Nah, karena dia bilang di sini terisi 1/3 bagian, maka di depan kita kali 1/3. Ya. Oke. Diisi setengah bagian berarti dikali 1/2. Berarti kita tulis yang diketahui tadi. Berarti yang diketahui adalah volume. Berapa tadi? 12.000. Berarti kita tulisin 12.000. Oke.
Terus 1/3 dikali 1/2 dikali 60 dikali 40 dikali prisma. Mana yang bisa dibagi 2? Kita kerjain dulu. Oke, ini 40 bagi 2 20. Oke, sekarang kurungnya kita keluarin. Berarti ini 12.000. Terus 1/3 dikali 1, kita nggak usah tulis lagi ya, karena tetap. Nah, dikali tinggi prisma. Mana yang bisa dibagi 3? 10, Bu. Oke, nah bagi 3 berapa? 20. Berarti tinggal 12.000 dibagi sama dengan 20 kali 20 adalah 400 kali prisma. Oke, yang ditanya adalah tinggi prisma. Berarti tinggi prisma ada di sini. Berarti 400-nya kita pindah. Jadinya 12.000 dibagi 400. Contohnya 2. Oke, 12 bagi 4 ada 3, ada 1. Oh, ternyata titik prismanya adalah 30 cm. Bisa ya? Bisa dong. Oke, nah ini bagaimana cara mencari tinggi prisma dan tinggi alas. Nah, Bu, kalau ditanya alas bagaimana? Caranya tetap sama seperti ini. Nanti kamu kerjakan mana yang diketahui dan mana yang ditanya. Oke, nah pelajaran hari ini sekian. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke Bu Nabila secara langsung. Jika ada yang tidak mengerti, ya, tulisnya silakan kalian kerjakan di buku tulis. Ya, tidak perlu digambar, hanya menuliskan penyelesaiannya saja dan cara diketahui ditanya. Ya, kalau kemarin tugasnya hanya yang A, sekarang silakan kalian lanjutkan yang B, yang C, terus nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Ya, berarti nomor 1, B dan C, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Oke, kalau soal nomor 2 mana? Dia memiliki luas alas kali tinggi. Nah, kalian ingat tadi rumus di awal bahwa volumenya adalah luas alas kali tinggi prisma. Berarti nggak usah lagi di ini yang 1/2 kali A kali T. Berarti ini langsung kalian kalikan 120 kali 15. Oke, paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Nabila tekankan kembali, ada yang tidak dimengerti silakan tanyakan dan tetap semangat walaupun kita harus belajar kembali PJJ di rumah. Tetap jaga kesehatan ya, ibunya jangan ditinggalkan, banyak-banyak berdoa agar kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kalau gitu Bu Nabila akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.